Ratusan warga melakukan aksi demo ke jalanan hingga ke Pengadilan Negeri Bandung sebagai bentuk aksi protes mereka untuk memperjuangkan hak-hak asasi dan melawan segala bentuk perampasan terhadap ruang hidup, hak atas tempat tinggal, melawan penggusuran dan segala kebijakan yang menindas serta merugikan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin perkenalkan diri. Nama saya Dama dari kelas 11G. Nama saya Khairil dari kelas G, 11G. Nama saya Tristan Sabarna dari 11G. Nama saya Jaskia Amelia dari kelas 11G. Dan nama saya Fitria Mutaharo dari kelas 11G. Dan terakhir nama saya Syahira Amelia dari 11G. Bye-bye. Kami akan menjelaskan pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem yang dimana setiap orang dapat mengambil bagian atau mengeluarkan pendapat perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dalam bernegara. Di sini saya akan menjelaskan fungsinya, yaitu demokrasi memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari demokrasi. Yang pertama, kesejahteraan rakyat. Yang kedua, partisipasi publik. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, keadilan hukum. Yang kelima, stabilitas politik. Lalu saya akan menjelaskan ciri-ciri demokrasi di Indonesia. Yang ke-1, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedua, pemilihan umum yang bebas dan adil. Ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Keempat, pemerintahan berdasarkan hukum. Kelima, keterlibatan warga dalam proses politik. Keenam, adanya kontrol terhadap kebebasan pemerintah. Ketujuh, keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dan yang terakhir, adanya oposisi yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelumnya maaf mengganggu waktunya, izin perkenalkan kami dari siswa-siswi SMA 19 Bandung ingin melakukan kegiatan P5 dengan tema demokrasi. Kebetulan kami mengambil topik tentang Dago Elos dan Bapak salah satu narasumber. Apakah Bapak bersedia menjadi narasumber untuk bertugas wawancara kami? Iya. Maaf Pak, pertanyaannya dengan Bapak siapa? Ketua RW 02, Soleh Surya. Apa jabatan Bapak di Dago Elos? Ketua RW. Nah, sejarah apa sih Pak mula Dago Elos diperebutkan, dari tahun berapa konflik Dago Elos diperebutkan? Sejak tahun 2016 ada gugatan dari orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Belanda yang bernama Dodi Rustandi sama Heri Hermawan dan Pipis Depi. Kemudian dari PT Dago Intigraha yang dimiliki oleh Jo Budi Hartanto. Itu sejak dari sana adanya konflik di sini. Seperti itu kalau sejarah awalnya. Bagaimana konflik mengenai Dago melawan aparat kepolisian dapat terjadi? Gimana maksudnya? Bagaimana konflik mengenai Dago melawan aparat kepolisian dapat terjadi? Jadi kayak Dago melawan tuh pernah kayak konflik sama aparat kepolisian kah? Oh, itu pernah terjadi ketika tanggal 14 Agustus tahun 2023 kita melakukan pelaporan tindak pidana penipuan. Dan kebetulan pada waktu itu tidak diterima oleh Polres oleh Polres Kota Bandung dan terjadi kekecewaan masyarakat. Ya akhirnya terjadilah seperti itu. Tapi di tanggal 15 kita mencoba lagi ke Polda dan diterima laporannya. Ya. Hingga sampai terjadi sidang sekarang. Oh, begitu ya. 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 Dampak dari konflik masyarakat dengan kepolisian itu apa ya, Pak? Trauma. Yang paling berat psikologi, terutama anak-anak. Iya. Apa kekecewaan warga terhadap kepolisian? Ya pada waktu itu ya sangat kecewa ya karena buktinya udah kita berikan dan dibilangnya masih ada kekurangan ataupun apa. Ya akhirnya terjadi kekecewaan dan terjadinya bentrok seperti itu. Apa saja tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan? Ya hak atas tanah ini.
hak atas tanah ini, karena sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria bahwa masyarakat warga yang sudah mendiami di atas tanah negara yang sudah di atas 20 tahun itu hak mutlak dan berhak warga untuk memilikinya. Oh, begitu Seperti ya? itu ada. Silakan aja lihat di Google, itu ada Undang-Undang Pokok Agraria. Kayak di sosial media gitu ya? Ada itu, itunya pasalnya ada, undang-undangnya ada, ayatnya ada, seperti itu. Nah ini tiba-tiba sekonyong-konyong ada orang yang mengaku bahwa dia yang menguasai atas tanah ini. Jadi keluarga Muller itu dengan berlandaskan agendom perbonding. Padahal agendom perbonding itu bukan sertifikat tanah kalau di kita itu. Kalau di zaman sekarang itu PBB, SPPT. Sedangkan warga di sini itu sudah pada mempunyai, sebagian itu udah mempunyai sertifikat hak milik seperti itu. Masyarakat melakukan tuntutan ke pihak mana saja, Pak? Salah satunya ya ke kejaksaan, ke Polda, karena kita melaporkan di Polda, terus sampai masyarakat pun diterima, penulisan BAP di sana dan masyarakat dijadiin saksi juga. Terus pernah ke BPN juga, ke Balai Kota juga. Jadi kayak bagaimana Bapak sidang ke pihak belah sana tuh diterima apa tidak gitu? Ya sidang ini udah berlangsung. Sekarang itu sidang tuntutan dari jaksa, mau berapa tahun dihukumnya. Tuntutan dari jaksanya. Kalau sudah sidang, artinya itu prosesnya udah berjalan. Karena sudah keluarnya dari P21. Ketika P21, itu kan si tersangkanya itu dinaikin jadi terdakwa. Dan dia sudah sekarang itu dalam proses penahanan di kejaksaan. Makanya terjadilah sidang, karena dia pun mencoba untuk melawan dengan pra-peradilan tapi digugurkan oleh pengadilan. Dan sekarang ini adalah sidang yang ke-15. Sidang untuk tuntutan dari kejaksaan, dari JPU. Gitu. Apa bukti bahwa tanah Dago los untuk warga? Buktinya salah satu mereka itu sudah mendiami di sini. Kedua, udah punya sertifikat. Yang belum bersertifikat sudah mengajukan ke BPN. Kemudian bukti lainnya lagi adalah warga di sini bukan penduduk liar. Mereka punya KTP, mereka punya KK, dan punya identitas yang lainnya yang beralamat dan berdomisili di Dago Los. Sedangkan pihak lawan yang mengakui itu sedikit pun dia tidak punya tanah di sini dan dia tidak pernah tinggal di sini. Kalau warga di sini itu sejak lahir pun udah di sini. Ya, betul. Jadi di sini itu penduduk di sini ya memang dilahirkan di sini seperti itu. Apalagi yang kayak saya, orang tuanya udah di sini, nenek kakek udah di sini. Nah, kalau yang baru-baru aja yang tinggal di sini udah di atas 20 tahun. Iya, udah di atas 20 tahun sesuai dengan undang-undang. Jadi berhak untuk kita mengajukan seperti itu. Nah, yang terakhir Pak, harapan Bapak terhadap pemerintah terkait permasalahan Dago Los ini apa ya Pak? Ya semoga pemerintah peduli. Baik dari wali kota, baik dari gubernur, semoga ada kepedulian ke sini. Karena selama kita berkonflik, belum ada kunjungan dari wali kota, belum ada kunjungan dari gubernur ke sini itu. Ya semoga dengan gubernur yang baru, wali kota yang baru, mereka peduli. Yang kedua dari pihak pemerintahan itu, semoga BPN setelah kasus ini kita berakhir, di mana warga harapannya memenangkan dalam kasus ini, di mana Mullernya terpenjara, maka semoga yang sudah kita ajukan, BPN itu sendiri bisa memproses untuk menjadikan warga yang belum mempunyai sertifikat itu bisa disertifikasi. Ya kalau saya udah punya sertifikat, tapi kan sebagian ada yang lain yang belum bersertifikat. Dan itu selagi diajukan, dari sini itu sekitar 180 KK. 180 rumah lah istilahnya, bidang. Kalau istilah di BPN itu bidang. Nah segitu aja yang belum, padahal dari luas segitu itu udah pada punya sertifikat sebenarnya seperti itu. Terima kasih ya Bapak sudah mau wawancara sama kami. Terima kasih, maaf banget waktunya dipakai buat wawancara.